يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا رب بالمصطفى بلغ مقا واغفر لنا ما مضى. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أسر بول منه في علن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى زله في شمس ذو فاطن. يا رب بالمصطفى بلغ مقا واغفر لنا ما مضى. كتفه قد علت قوما إذا جلسوا عند ولادة صفيا ذا بمختتن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكون أمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية الفتوح والمنوخ والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته المتواترة ومننه المتكاثرة والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه من الأنصار والمهاجرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani wasaddid bihi lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad, wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad, wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Para muallimin, para asatidzah, para hujat, jamaah Masjid Al-Murtada rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya yang begitu banyak diberikan kepada kita, terutama nikmat iman wal Islam, hidayah, taufik, sehat wal afiyah, sehingga kita dapat dengan izinnya melangkahkan kaki kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah dan juga kebutuhan batin kita. Mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat segala macam bala musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita mohon kepadanya agar keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak yang benar, soleh dan solehah. Dan yang paling utama, bila nanti kita meninggalkan dunia ini mati membawa iman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita kepada al-maqalah al-ashirah di kitab Nasaihul Ibad halaman 6 bagi yang pegang kitabnya. Meneruskan dari bulan yang lalu, kita bicara tentang dosa yang timbul dari syahwat dengan dosa yang timbul dari kesombongan. Dosa yang timbul dari syahwat, harapan diampuni lebih besar karena dosa yang dari syahwat itu kelihatan secara fisiknya. Tapi dosa yang dari kesombongan itu merasa dirinya tidak berdosa, merasa dirinya benar, sehingga dia tidak pernah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti iblis laknatullah yang berdosa, bersalah yang timbul dari bibit kesombongan yang ada di hatinya. Walaupun kita pernah dengar cerita, ada riwayat bahwa iblis itu namanya banyak, ada yang kabar namanya Haris, ada yang bilang namanya Azazil. Jadi dulu dia pemimpinnya para malaikat, kemudian karena ada bibit kesombongan, lalu Allah Subhanahu wa taala murka dengan ada bibit kesombongan. Yang sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Al-mutakabbir huwallah, yang layak sombong di alam dunia ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, gitu. Bahwa kesombongan itu adalah selendangku, kata Allah. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari, keagungan itu hanya pakaianku. Jadi iblis mau menyandang pakaian Allah, sehingga iblis merasa benar dengan alasan ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Berarti Azazil yang katanya pemimpin para malaikat, khusus Azazil ini yang akhir namanya kita kenal iblis, itu dia mengatakan dirinya saya dari api. Kalau malaikat yang kita tahu kan diciptakan dari cahaya. Nah, ini hati-hati dengan torekot Azaziliyah katanya, torekot Iblisiyah. Torekot Iblisiyah itu diantaranya keturunannya atau pewarisnya adalah mereka-mereka yang sombong, dakwal fadlu. Dia punya kelebihan apapun yang ada dalam dirinya harus ditegur. Jadi ada 7 potensi kesombongan. Pertama,
di wilayah agama, ilmu dan amal. Orang kalau kelebihan ilmu itu ada potensi kesombongan, kelebihan amal daripada yang lain juga ada potensi kesombongan. Kemudian Imam Ghazali menyatakan kalau dari segi dunia potensi kesombongan itu dari segi nasab, keturunan, darah biru, pas dibelek merah juga, dibekam hitam gitu. Darah biru, orang yang menyatakan saya ini keturunan ini, jangan macam-macam dengan saya gitu. Nah, ini potensi kesombongannya besar sekali. Suku juga termasuk. Orang yang terlalu melebihkan sukunya itu juga ada potensi kesombongan. Misalnya suku Jawa mengatakan bahwasanya cuman suku Jawa doang dah yang banyak mengorbankan jiwanya dari negara Indonesia. Itu potensinya besar banget. Atau Betawi doang dah yang bisa nerima orang siapa aja. Nah, itu juga kalimat-kalimat yang ada potensi ke sana. Para habaib juga, zuriyah Nabi yang dia merasa dirinya itu zuriyah, kemudian dia unggulkan di hadapan orang banyak dengan bahasa kesombongan, itu juga mesti ditegur gitu. Karena sejarah zuriyah Nabi yang paling kita dengar tuh ada sejarahnya Imam Ali Zainal Abidin yang luar biasa tawaduknya. Beliau Imam Ali Zainal Abidin putra Imam Husain. Imam Husain putranya Fatimah binti Rasulullah SAW, sangat dekat sekali. Kita dengar Imam Ali ini bergelar Imam Sajjad, artinya orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan karena banyaknya harta Imam Ali Zainal Abidin dari 1/5 rampasan perang dan harta yang diberikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu banyak sekali simpenannya, itu tiap hari dibagi-bagiin ke penduduk Mekah hartanya Imam Ali Zainal Abidin. Suatu hari Imam Ali ini ketahuan dia menangis-nangis terseduh-seduh di Ka'bah, fi astaril Ka'bah, terseduh-seduh kayak orang banyak salah. Dia panggil-panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat-kalimat, ala ayyuhal maqsud fi kulli hajatin, wahai Allah tempat tujuan siapapun, wahai Allah tempat mengadu siapapun, saya ini datang kepadamu dalam keadaan durra, dalam keadaan menderita, farhamni, rahmati aku, ataitu bi'amalin radiatin wa qabahin fama fil wara abdun janiyun kajinayati. Itu kalimat-kalimat yang sangat tawadu, rendah banget di hadapan Allah. Beliau katakan ataitu bi'amalin qabih, saya datang di Ka'bah, zuriyah Nabi dekat banget, cicitnya Nabi gitu. Saya datang kepadamu ya Allah dengan amal yang sangat radiah, buruk. Amal saya ini banyak dicela gitu. Saya datang kepadamu ya Allah dengan qabihah, kejelekan-kejelekan. Bahkan fama fil wara abdun janiyun kajinayati, enggak ada lagi dah hamba yang sekriminal saya, seburuk saya dari perbuatan-perbuatan yang saya lakukan. Padahal beliau sajidin, ahli sujud, ahli sodakoh. Sodakohnya bukan lagi ratusan juta, miliaran sekali sodakoh. Karena zuriyah Nabi itu, keturunan Nabi mestinya dapat 1/5 harta rampasan perang. Sampai sekarang mestinya zuriyah Nabi dapat 1/5 sampai sekarang mestinya. Tapi itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, zuriyah Nabi itu tersebar di mana-mana. Tapi yang kita ceritakan tentang akhlaknya, cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan at-tuharrikuni bin nari ya ghayatal muna. Saya ini yang jelek ini, saya ini ya Allah yang datang dengan amal yang buruk kepadamu, apakah kau akan bakar saya dengan neraka gitu. Atuharikuni bin nar,
apakah engkau akan masukkan saya, bakar saya dengan neraka, sedangkan engkau adalah puncak harapan saya? Kalau engkau puncak harapan saya, fa aina makhafati wa aina rajai? Rasa takut saya, rasa harap saya kemana? Kan engkaulah satu-satunya puncak harapan saya. Akhirnya jatuh lagi, bermunajat lagi di samping Ka'bah, jatuh lagi, bermunajat lagi, sehingga nangisnya itu bagaimana? Datanglah seorang ulama yang bernama Imam Asma'i, Sayyidul Asma'i, Syekh Asma'i datang, kemudian pegang kepalanya Imam Ali Zainal Abidin dan bertanya, ya Sidi, ma hadal buka? Wahai Sidi, kalau kita panggil zuriyah Nabi itu Habib, dulu Sayyidi, Sidi, wahai tuanku. Ya Sidi, ma hadal buka? Wahai tuan, ma hadal buka? Tangisan kamu ini apa? Kenapa kamu kayak begini tangisannya? Punya salah apa kamu itu? Ma hadal buka? Apa arti tangisanmu lah kalau bahasa Betawi gitu. Sehingga segininya tangisanmu. Salah apa kamu gitu? Ma hadal buka? Alasta min ahlil bait, sampai ditegasin, bukankah kamu ini termasuk ahlul bait, keluarga Nabi yang di sana mendapatkan pembersihan dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankum ridza ahlal bait wa yutahhirukum tathira? Allah hanya kepengen membersihkan keluarga Nabi sebersih-bersihnya. Kalau kita buka tafsir tentang ayat ini, begitu ayat ini turun, kan Rasulullah panggil tuh cucunya Hasan, Husain, Fatimah, Ali, dan membuka kisahnya, kemudian selendangnya ditutupin ke mereka semua, dan Rasulullah katakan, hada min ahlil baiti gitu. Ini mereka semua keluargaku gitu. Malaikat semua nyaksiin, termasuk istri Nabi yang Ummi Salamah dari balik jendela nyaksiin, untuk membuktikan bahwa ahlul bait itu ternyata Ali termasuk ahlul bait, Fatimah putri Nabi, cucunya Hasan Husain. Nah, yang keluar dari mereka semua itu ahlul bait. Imam Ali punya anak Hasan, Husain, dan Muhassan. Muhassan meninggal ketika kecil. Kemudian Imam Hasan punya keturunan lagi, 2 keturunan, ada yang namanya Zaidi. Tapi yang paling banyak dari Imam Husain. Kalau dari kalangan Imam Hasan disebut Sayyid, dari Imam Husain disebut Syarif Hidayatullah, berarti dari Imam Husain. Kalau Sayyid dari Imam Hasan Al-Hasani, ada Al-Husaini. Terus dijaga keturunannya sama Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini. Dan ketawaduannya, kerendah hatiannya, cicit Rasulullah mengatakan, ente bilang saya ini ahlul bait, ente tahu gak kalau bahasa kita itu bahwasanya Allah ciptakan sorga untuk orang yang taat kepadanya. Innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu, kata Imam Ali Zainal Abidin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sorga untuk orang yang taat kepadanya, wa khalaqan nara liman asahu. Mantap banget itu Pak, kalimatnya luar biasa buat rujukan referensi kita, bahwasanya Allah ciptakan surga buat orang yang taat kepadanya, dan Allah ciptakan neraka liman asahu, buat orang yang asah, mendurhakainya. Dan di sana juga ada firman Allah. Inilah orang-orang alim ya, main dalil. Di sana juga ada firman Allah. Ente pakai dalil, anak ahlul bait. Ana juga pakai dalil. Pada saat sangkakala fa idza nufikha fis suri, pada saat sangkakala ditiup, hancur alam semesta, pada saat itu fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Pada saat itu kehancuran yang terjadi, kagak ada lagi tuh ansab bainahum, orang bangga-banggain nasab. Malaikat ntar dulu ya, jangan hancurin dunia dulu, nih keturunan Nabi, enggak. Malaikat ntar dulu ya, tugasnya jangan sampai ditiup, nih aneh Raden, enggak. Malaikat jangan ditumpahin dulu tuh meteor-meteor ke bumi, aneh ini keturunannya wali, enggak juga. Fala ansaba bainahum wala yatasaalun, dan mereka enggak sempat saling tanya bertanya.
kata Imam Ali. Yang paling penting pada saat itu, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Yang berat timbangannya itulah orang-orang yang untung. Yang ringan timbangannya, nah jahanam udah gitu. Kayak sekarang di Gunung Semeru, kita lihat hancur lebur, abu vulkanik nutupin rumah-rumah. Kita prihatin. Tapi buat orang-orang yang radiyah biqadaillah, orang-orang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, di situ dia tidak mengeluarkan kata-kata yang bikin Allah tambah murka. Paling innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling kalau orang-orang yang sudah ada ilmunya, dia radiyah dengan qada Allah, istighfar kepada Allah, disiapin bekal kalimat terakhir la ilaha illallahnya. Kalau abu vulkanik ini nimpa saya sampai saya mati, berarti saya siapin la ilaha illallah yang banyak. Saya pengen masuk dalam satu hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang terakhir omongannya la ilaha illallah masuk surga. Walaupun kalimat ini kemarin sempat rame gara-gara ada kiai yang ceramah di Kapolri bilang enak banget dong orang kalau bilang la ilaha illallah mati masuk surga. Dibilang begitu, gampang banget kayak boneka Barbie, kan dibilang begitu katanya kemarin tuh, kayak boneka Barbie dianggap. Lagi siapa yang bisa memastikan kita ini nanti akhirnya mengatakan la ilaha illallah? Nggak ada yang bisa memastikan. Yang bisa memastikannya amal perbuatan yang biasa kita lakukan. Almar'u ya'isu ala ma 'asha alaih. Manusia itu pola hidupnya akan menjadi kebiasaannya. Dia akan mati sesuai dengan polanya. Dia hidupnya bagaimana matinya, bagaimana pola hidupnya gitu. Kalau pola hidupnya biasa zikir, la ilaha illallah, yazkurullah daiman, ya begitu mati dalam keadaan zikir pasti gitu. Radiyah biqadaillah, orang-orang yang redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ali Zainal Abidin ngedidik kita dengan kalimat, ketika kehancuran udah nggak dibanggain lagi tuh nasab. Ketika kehancuran nggak nasab zuriyah Nabi aja bilang begitu, apalagi kita yang bukan zuriyah gitu kan. Yang paling penting di situ, faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Ya mudah-mudahan ya Bu, Pak, kita ini dilindungi, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu kemarin kita sudah baca satu bait baris tentang maksiat yang timbul dari syahwat dengan maksiat yang timbul dari kesombongan. Jadi untuk mengetahui apakah di hati kita ini ada bibit kesombongan atau tidak, nah, itu dia tadi, dari segi ilmu yang Allah beri sama kita ngecilin orang apa kagak. Dari segi amal yang kita lakukan, bisa nahan nggak kita gitu. Kadang-kadang kita itu diuji sama teman-teman, bisa nahan nggak. Akhirnya misalnya teman-teman ngomong, ini kemarin gue nyumbang AC nih 5, kurang dingin ya gitu. Yang diajak ngomong tuh bukan nyumbang AC aja, nyumbang kubah ratusan juta, tapi dia diam nahan. Yang lain, saya kemarin nyumbang karpet 5 gulung, mana dia karpetnya. Si fulan ini nahan, dia pengen kasih tahu, loh. Nah ketika keluar, nah itu berarti jebol gitu loh, jebol. Itu namanya wanahan nafsa anil hawa. Kalau kita bisa nahan tuh jadi power, jadi kekuatan dalam diri. Tapi kalau hati kita memang udah dijaga, ngomong kayak gitu niat supaya orang juga tertarik nyumbang, nah, hati dijaga dulu sebelumnya gitu. Nah inilah salah satu pola untuk menjaga hati. Jadi kalau mau tahu bibit kesombongan ada apa enggak kita, itu apa namanya, dari segi diniyah, ilmu dan amal. Dari segi dunia, nasab. Orang kadang-kadang suka ngebanggain nasab. Yang kedua, al-jamal. Al-jamal itu artinya paras. Kalau laki ganteng, perempuan cantik.
Kalau misalnya kita ini merasa ganteng aja dah, wah, kemudian pakai baju yang paling keren, pakai sepatu yang paling keren, keluar, nah itu ada potensi juga tuh, potensi kesombongan dalam urusan duniawi gitu. Itu masya Allah ya Pak, ilmu hati kayak begitu ya, nyisir kita, wah di kaca nih, kadang-kadang keren banget ya gitu. Kalau kita baca kisah Nabi Yusuf waktu lagi bercermin, kan paling ganteng tuh Nabi, lagi bercermin sampai terbersit kalimat, wah orang ganteng kayak saya begini kalau dijual laku berapa ya, paling mahal kali. Terbersit kayak begitu aja, akhirnya takdirnya jadi budak, pernah jadi budak. Nabi itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, para nabi. Terbersit dikit aja langsung ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita itu kalau nggak ngaji nggak tahu salah apa enggaknya gitu. Tapi karena kita ngaji, ketahuan salahnya. Ketahuan salah, ada potensi kesombongan dari segi paras, kecantikan. Kayak para selebriti, para artis kalau kita lihat lagi demam drakor sekarang, drama Korea gitu. Itu wajahnya dioperasi, hidung yang pesek dimancung-mancungin gitu. Itu ya, kalau kita ngaji begini itu potensi kesombongan masih gitu. Karena ingin dibilang cantik, ingin dibilang ganteng. Tapi kalau kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bukan ke situ niatnya. Niat kita menizharkan, menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Misalnya kita pakai baju bagus ke masjid, memang ada perintah Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah pakaian yang paling bagus ketika kamu ke masjid. Jadi menampakkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, ada orang nih dia pakai sendal yang paling bagus, pakai pakaian yang paling bagus, apakah itu sombong? Kata Allah, Rasulullah, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Dan Allah suka kepada orang yang menampilkan nikmat yang diberikan kepadanya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu yang ada ilmunya, ada landasannya. Kalau kagak ada ilmunya, ya begitulah. Ntar kalau gue ketemu sama kayak tuh ada pengacara yang terkenal di Indonesia yang di badannya itu miliaran katanya kan, jasnya, cincinnya, anda nggak usah sebut namanya dah. Kenapa sih ente kalau pakai pakaian tuh mahal-mahal, cincin 2 miliar, intan berlian? Alasannya buat ngertak klien. Nah, ngelihat barang mewah orang jatuh down. Tapi orang beriman nggak begitu. Orang beriman yang kayak gitu-gitu tuh dianggap rendah, hina. Ya, kenapa? Karena kita ini orang beriman takut bener kalau Allah yang maha kuasa jatuhin meteor aja di langit, habis semuanya. Kalau Allah bikin fluktuasi aja, habis semuanya gitu. Allah maha hebat. Jadi sebesar apapun orang membanggakan dunia, di hati orang beriman nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nggak ada apa-apanya. Itu tuh untuk menekan daripada bibit-bibit kesombongan gitu. Yang ketiga, al-quwah. Di antara bibit kesombongan itu merasa punya kekuatan. Kekuatan apa aja? Kekuatan ekonomi, kekuatan pengaruh, kekuatan politik. Itu ya Fir'aun bagaimana sih sampai ngaku akhirnya ana rabbukumul a'la. Kemudian yang keempat adalah kasratul ansor, merasa banyak jamaah. Banyak jamaah termasuk tuh potensi kesombongan tuh. Wah, saya mah kalau ngaji di Murtado jamaahnya sampai penuh keluar-luar. Kalau bukan saya ngajar mah kagak penuh. Itu sombong itu. Kasratul ansor, banyak pengikut, banyak penolong, banyak backing. Merasa kita punya backing yang berpangkat aja. Misalnya, lu kagak tahu ya? Ente nggak tahu. Ini kenalan itu RI 1. Nah, merasa kayak begitu aja itu. Orang-orang yang ngaji tasawuf begini, istighfar lagi sama Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Nah, itu potensi-potensi kesombongan, bibit-bibit kesombongan itu bisa ketahuan sama kita itu masih ada apa kagak ketika kita diberikan titipan sama Allah kayak begitu. Kayak iblis tuh dulunya malaikat, ternyata ada bibit kesombongan, kan diuji sama Allah. Dia menjadi khazinatul jannah, bagian khazinah, penjaga sorga, simpanan-simpanan sorga dipercayakan kepada Azazil. Kemudian jalan-jalan sorga di mana aja tuh dia yang tahu lobang-lobangnya dah pokoknya. Ada orang kan bertanya begini, Ustadz, kan iblis udah diusir sama Allah di sorga, kok ceritanya goda Nabi Adam di sorga? Dulunya si iblis tuh Azazil, pemimpinnya para malaikat, jadi khazinah, dia tahu jalan-jalan ke sono gitu. Azazil akhirnya karena ada bibit kesombongan diuji sama Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada malaikat. Iblis aba wastakbara, nggak mau, dan dia istakbara, merasa besar dirinya. Kenapa ente nggak mau? Ana khairan minhu, saya lebih baik darinya gitu. Masya Allah. Disitulah akhirnya iblis dikutuk lah bahasa kalau kita, diusir sama Allah Subhanahu wa taala. Diusir sama Allah dan dikatakan fa innaka rajim, kamu termasuk orang yang aku kutuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat juga iblis ini pernah pengen taubat di zaman Nabi Musa, itu pernah kita sampaikan, sehingga Nabi Musa bilang, iblis, ente sekarang kalau mau diterima taubatnya sama Allah, ana dikasih unjuk no kuburan Nabi Adam, ente sujud di kuburan nih. Kata iblis, hidupnya aja gua nggak mau, apalagi matinya. Nah itulah bibit kesombongan tuh gitu. Nah, itu yang bisa ngecek diri kita sendiri itu masih ada apa enggak. Kalau masih ada ya buru-buru dah, karena la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang di hatinya itu masih ada kesombongan walaupun sekecil biji sawi gitu. Bersihin terus, memang kita bersihin terus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wal maqalah ala asyirah, maqalah yang ke-10, an ba'diz zuhad, dari sebagian ahli zuhud. Nah enak nih, kita juga familiar dengan kata-kata zuhud. Apa itu zuhud gitu kan? Ini an ba'diz zuhad, yang bicara sebagian ba'diz zuhad. Jadi beberapa orang zuhud. Orang zuhud itu adalah orang-orang yang hanya mengambil dunia sesuai kebutuhannya lah gitu, orang zuhud. Kalau dulu kita ngaji, zuhud itu artinya tarkuz zina, meninggalkan perhiasan. Zina itu perhiasan. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan lahum, kata Allah. Inna ja'alna, kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini zinatan lahum, sebagai perhiasan buat manusia. Untuk apa? Linabluwahum, untuk menguji mereka. Nah, di atas bumi ini perhiasan, ternyata apapun yang ada di atas bumi ini perhiasan. Sorban perhiasan, cincin perhiasan, pangkat, jabatan, zinah perhiasan, untuk menguji. Dipakai buat apa tuh perhiasan itu? Hiasan itu dipakai buat agama atau dipakai buat kesenangan diri gitu. Nah, ba'duz zuhad, orang-orang zuhud ini mengatakan, di sini dijelaskan zuhad itu wahum alladzina ihtaqarud dunya walam yubalu biha. Mereka orang-orang zuhud adalah orang-orang yang ihtaqarud dunya. Ihtaqaru itu artinya menghina dunia. Dunia terhina, ihtaqaru. Mereka itu sangat paham dunia. Dunia itu kalau kata orang Jawa, duit dan nyonya gitu. Duit, nyanyi, nyonya. Orang yang banyak duit banyak nyonya gitu kan. Orang Jawa, saya ngaji di Jawa begitu. Banyak duit banyak nyonya. Tapi dunia itu dani dekat sekali hilangnya. Lenyap. Udah lenyap, udah selesai. Tapi putaran terus berjalan gitu.
Jadi ihtaqarud dunya, orang-orang zuhud itu mereka orang-orang yang menghina dunia, karena dunia dihina, direndahkan, dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yubalu biha, dan mereka tidak peduli dengan urusan dunia. Orang zuhud itu nggak peduli dengan urusan dunia. Bal akhadhu minha qadra daruratihim, mereka mengambil dunia itu hanya sekedar kebutuhan mereka. Misalnya saya dapat duit 100.000 atau 1 juta lah, kebutuhan hidup saya dengan anak-anak satu hari 150.000, kan lebihnya banyak tuh, lebihnya 850.000. Kalau saya daftar jadi orang zuhud, yang 850.000 itu saya keluarin. Kalau saya daftar jadi orang zuhud, yang 150.000 itulah kebutuhan saya sehari. Tapi sebaliknya, kalau yang 850.000 saya ambil, yang pego saya keluarin, belum masuk daftar orang zuhud. Ibu begitu nggak? Kira-kira dapat duit dari lakinya nih, satu hari 100.000 cukup buat beli bawang, beras, seleter, ya, sama ikan tongkol 10.000 umpama, ya itu cukup lah buat anak 4 gitu, 50.000 lah sehari, lebihnya 50.000. Kalau ibu daftar jadi orang zuhud, itu kebutuhan sehari 50 diambil, 50-nya kemana? Jangan-jangan ada tetangga saya nih yang belum dapat, dikeluarin tuh. Rata-rata orang zuhud itu mereka yang doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, karena nggak ada ta'aluknya sama dunia hatinya gitu. Makanya kita cari di mana ada orang zuhud lah. Kalau enggak kita sendiri yang daftar jadi orang zuhud. Apa kata mereka? Man aznaba zamban wa huwa yadhaq, siapa yang melakukan dosa sambil tertawa, fa innallaha yudkhiluhun nar wa huwa yabqi, Allah akan memasukkannya ke neraka sambil dia menangis. Itu li'anna haqqahu ayandama wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik, karena sebenarnya ketika orang berdosa, hak orang berdosa itu dia harusnya menyesal dan beristighfar. Ini kita nggak sadar juga, kadang-kadang lagi ngobrol sama teman-teman, ngomongin teman kita yang kagak ada, kan ghibah itu. Terus kita ketawa dah, kita ngomongin misalnya si fulan lah, si fulan ya kemarin si fulan tuh ya, dimarahin sama bininya habis-habisan, wah kita ketawa. Padahal si fulan ketika diceritain dia dimana sama bininya, dia kan malu. Yang namanya ghibah itu kan kamu menceritakan sesuatu walaupun benar, kalau nggak benar namanya fitnah gitu. Nah, orang yang berbuat dosa sambil tertawa, dia masuk neraka sambil menangis. Mestinya ketika berdosa sadar gitu, maksudnya sadarnya astagfirullahaladzim, saya habis ngomongin si dia tadi tuh, ya Allah astagfirullahaladzim, istighfar gitu, istighfar, nanti saya minta maaf dah sama dia lah gitu. Yang terjadi di masyarakat tuh, kita sehari-hari tanpa sadar bercanda sama dosa gitu, bercanda sama dosa. Nah, kalau nggak ada ilmunya kita nggak istighfar, kita anggap biasa-biasa aja. Tahu-tahu nanti masuk neraka. Lah kok saya masuk neraka ya Allah? Saya kan sering hadir majelis taklim tiap minggu, saya kan sering subuh berjamaah, kenapa saya masuk neraka? Oh ternyata itu, nggak nyangka. Ngomongin ustadznya, ustadz tuh yang ceramah ya, saya dengar itu saya lihat di pipinya ada noda hitam, dia kagak tahu. Wah, tegur aja ustadznya, panggil, jangan pulang dulu, apa itu ada nasi ketinggalan atau ada apa gitu. Kadang-kadang kita suka ngomongin guru, ngomongin mubalik sambil ketawa lagi. Nah ada ilmunya istighfar, astagfirullahaladzim. Nah sebaliknya man ato'a wa huwa yabki, siapa yang taat sambil dia menangis, wa huwa yabki. Kenapa dia menangis? Haya minallah, dia malu kepada Allah,
dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekurangan amalnya. Fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak. Allah akan masukkan dia ke surga sambil dia tertawa. Ai yafrahu ghayatal farah lihusuli matlubihi wa huwa afullah. Dia akan girang segirang-girangnya karena tercapai matlubnya, harapannya yang dicarinya ketika dia taat itu. Ya, jadi maksudnya orang zuhud itu dia kalau sembahyang nangis, kalau taat nangis. Pernahkah kita bayangin nih, kita lagi sholat, kita bayangin gitu, lagi sholat, ya Allah, saya kok sholat ini, ya Allah, saya kok gampang banget berbuat baik, ya Allah, kok saya gampang banget sedekah, terus kita nangis, kok saya gampang banget sholat ya, kok saya gampang banget berbuat taat kepada Allah. Yang kita tangisin, bagaimana kalau Allah robah gitu, bagaimana seandainya Allah robah kita ini jadi pelaku maksiat, jadi bajingan, jadi penjahat, sehingga kita nangis, ya Allah, jangan sampai dah. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada satu cerita, beliau lewati pemabuknya ngomong sama begini, Tuan Syekh, apakah Tuhan Anda mampu merubah Anda jadi saya jadi Anda? Masya Allah, Tuhan saya ditegur kayak begitu, yang keramatnya besar. Apakah Tuhan Anda mampu merubah Anda jadi saya jadi Anda? Saya pemabuk, Anda waliullah, Tuhan Anda Allah, Tuhan saya juga Allah. Apakah dia mampu merubah? Dia sangat mampu, kata Syekh Abdul Qadir. Dia sangat mampu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir nangis sejadi-jadinya, kemudian menghadiahi kepada pemabuk ini dinar yang sangat banyak. Kenapa? Menyadarkan kesombongan yang mungkin masih ada dalam dirinya. Dia bisa taat gitu, dia bisa jadi wali bukan kemauan dia, tapi kemauan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azalinya. Dari alam arwah, orang kalau sudah dijadikan wali sama Allah, mau bagaimanapun keadaannya bakal jadi wali gitu, dari alam arwah. Nah, kita kadang-kadang suka menangis begitu, ini kok kita sekarang di sini nih gitu, padahal dia maha mampu merubah segalanya. Kayak Rasulullah ketika baca ayat wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah itu maha mampu, maha kuasa untuk mengazab orang dari atas, dari bawah. Allah maha mampu, luar biasa. Nabi nangis-nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena Nabi dibuka, dikasap sama Allah bahwa di atasnya itu banyak meteor-meteor yang sedang berjalan. Dan kapan waktu meteor itu jatuh ke bumi, Allah maha mampu. Begitu takutnya Nabi Muhammad karena melihat langsung. Kalau kita kan cuma dengar kabar doang. Makanya ilmuwan-ilmuwan yang mengkaji astronomi, mereka kalau bertakwa kepada Allah sangat takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia lihat bahwa dunia ini potensi hancurnya dekat banget. Hitungannya bukan lagi jam, bukan lagi menit, detik itu hitungannya. Maka Nabi nangis tuh, wa huwal qahiru fawqa ibadi ayyab'atsa azab gitu. Allah maha mampu, kalau enggak dari langit, dari bumi. Bagaimana caranya? Kita lihat di Palu, orang diazab sampai terbalik itu bumi, ditelan itu rumah sama bumi. Allah maha mampu. Kalau itu enggak, atau Allah maha mampu bikin kelompok saling berantem, itu Allah maha mampu. Ada orang damai-damai, yang penting Ustaz kita mah baik-baik aja walaupun enggak sholat, kita ini yang penting akhlak kita bagus. Allah maha mampu bikin ribut keluarga ente gitu. Allah maha mampu itu. Makanya Rasulullah nangis mulu ketika baca ayat ini. Kenapa? Karena dikasaf sama Allah, dibuka tabirnya sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat di Irak pada berantem, lihat di Timur Tengah hancur. Allah maha mampu menghancurkan itu semua, bukan dari langit, bukan dari bumi, tapi kelompok-kelompok itu dibikin berantem. Makanya Rasulullah berdoa, jangan sampai terjadi. Tapi doanya nggak diijabah sama Allah. Doanya nggak diijabah sama Allah Subhanahu wa taala, karena itu memang sunnatullah. Di Indonesia ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita mau chaos, berapa kali kita mau berantem nih antara bangsa kita, tapi masih dijaga. Kenapa begitu? Karena banyak wali di Jakarta, wali di Indonesia, sehingga dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena azab itu bukan hanya turun meteor jatuh, azab juga berupa ketidakkerukunan.
antar kita, itu juga merupakan azab. Dia maha mampu soalnya. Makanya sering saya sampaikan tuh syair kelawan konco dulur lan tonggo kang podo rukun ojo garsiyo. Itu kan disitunya iku sunahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita. Itu syair enak banget tuh. Kelawan konco dulur lan tonggo yang pada rukun jangan saling bertengkar. Kan enak banget rukun itu. Sunnah Nabi terbesar ternyata rukun. Ini sunnah Nabi di Indonesia besar banget. Kenapa? Rukun kita nih gitu. Kita rukun. Ada yang datang ke Indonesia belajar di luar. Datang ke Indonesia tahu-tahu bilang maulid bid'ah, ziarah kubur musyrik, ngaji minggu pagi bid'ah. Yang kayak begini nih yang mesti dikasih tahu, yang mesti dikasih, Indonesia udah rukun kayak begini, jangan ente bid'ahin lagi, jangan ente musyrik sesuatu yang bukan musyrik gitu. Dan dia nggak sadar kalau itu perbuatan bid'ahnya dia gitu. Kerukunan kita ini masya Allah nikmat yang besar. Al-aman nikmat minallah. Keamanan ini nikmatul uzma dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita kadang-kadang suka suka nangis tuh takut sama Allah dirobah gitu. Takut sama Allah dirobah. Makanya khauf, begitu dikitnya amal kita, ya Allah, jangan kau ambil sifat yang kau berikan kepada saya ini ya Allah. Kau berikan sifat saya ini sayang sama anak, jangan kau ambil ya Allah. Kau berikan kepada saya sifat ini murah senyum kepada teman, jangan kau ambil ya Allah. Ngeri ya Allah. Kau jadikan saya gemar melangkahkan kaki ke al-murtado nih ya Allah, jangan kau ambil ya Allah. Masya Allah. Nah itu kadang-kadang orang-orang zuhud suka nangis begitu ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita merasa ketaatan kita ini upaya kita. Nah itu kalau ngaji tasawuf begitu, meninggalkan rasa kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang tasawuf begitu, meninggalkan kehendak kita dan kita menyatukan kepada kalau ini adalah wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kayak doanya Muallim Haji Ahmad tadi itu yang sering dibaca, ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wala quwata illa billah. Itu kan ilaikal mustaka wa antal musta'an. Kepada kamu aku mengadu karena engkaulah yang layak diminta pertolongan, tapi la haula wala quwata, nggak ada upaya. Nah, itu nanti kalau rasa itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, bisa nangis kita. Ya Allah, bukan nangisin nggak punya duit gitu loh. Ya, bukan nangisin kita itu tapi tangisan jangan sampai diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Udah satu ya? Masih ya? Ini bunyi bukan tanda bukan? Dah, itu al-maqalah al-ashirah. Al-maqalah al-ashirah. Satu lagi nih. Ya. Wal maqalah al-hadiyah asyarah. Maqalah yang ke-11. Kita lagi belajar sama-sama ngelembutin hati biar yakin. An ba'dil hukama. Kalau tadi an ba'diz zuhad, sekarang an ba'dil hukama, dari sebagian para hukama. Ini istilah-istilah dalam Islam ya, dalam ajaran Islam lah, ajaran kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. An ba'dil hukama. Kalau di Quran kan orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang fasik tuh di Quran. Nanti turunannya orang mukmin bertakwa, turunannya ada zuhad, hukama gitu. An ba'dil hukama, sebagian hukama. Siapa itu hukama? Ai al-auliya, para wali. Para wali, waliullah. Siapa itu para wali? Itu lagi ntar. Siapa itu para wali? Alamatul wali salasah. Tanda wali itu 3 itu. Dia hanya kepengen Allah, larinya kepada Allah, syaghalahu billah. Dia sibuk hanya kepada Allah, itu wali. Hammu billah, al-firar ilallah, syaghalahu billah. Jadi kepengennya cuma Allah. Al-firarnya Allah, ngalah. Kalau bahasa Indonesianya ngalah. Itu ngalah sebenarnya bahasa wali itu.
Udah ngalah aja. Sebenarnya bukan ngalah, ngallah aja, udah ngallah, serahin aja sama Allah udah gitu. Kita sudah perjuangkan tapi tetap kalah dengan kekuasaan, kalah dengan power. Misalnya Habib Rizik ini udah perjuangkan bahwa dia itu dizolimi lah, terang benderang kezolimannya. Akhirnya ngallah aja, udah ngallah aja dah. Yang mau begini kali maunya Allah. Akhirnya di penjara bikin pesantren. Banyak orang masuk Islam. Udah ngallah aja dah. Pasti ada yang terbaik gitu. Ngallah. Ngallah ternyata bahasa orang yang demen sama Allah. Ke Indonesia jadi ngalah, Bu ya. Udah kita ngalah aja. Oh ternyata bukan ngalah, itu kita ngallah biar hati kita selamat itu. Dan sibuknya sama Allah wali itu. Kita lihat sehari-hari sibuknya sama Allah. Sibuknya sama Allah maksudnya hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua segi itu. Apa kata wali? Kata aulia, la tahkirudz dzunub as-sighar. Kalau wali mau ngomong begitu, jangan kamu remehkan dosa-dosa kecil. Ai la ta'udduha sigharan. Jangan kamu anggap itu sebagai dosa kecil. Ini wali ini kelasnya. Kalau kita kan dosa kecil mah gampang. Kita wudhu juga hilang gitu. Dosa kecil mah gampang. Kalau dosa mata wudhu hilang gitu. Tapi kalau wali, la tahkirudz dzunub sigharan. Jangan kamu anggap remeh dosa kecil. Alasannya apa? Fa innaha tatasya'abu minha dzunubal kibar. Karena dia akan bercabang menjadi besar. Dosa kecil akan bercabang menjadi besar. Tatasya'abu minhal kibar. Wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka as-sighar. Barangkali katanya, barangkali di dosa yang kecil itu terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu. Ini wali memang luar biasa hati-hatinya. Barangkali di dosa yang kecil itu terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita misalnya pria mandang wajah wanita cantik gitu. Kita anggap itu biasa aja. Kalau wali itu dosa besar buat dia. Kenapa? Karena dia akan tatasya'abu minha. Dia akan bercabang-cabang, akhirnya datang bisikan-bisikan, kemudian terjadilah perzinahan gitu. Ujung-ujungnya terjadilah perzinahan. Nah, zina itu dosa besar. Wal iyadu billah. Wallahu a'lam bissawab. Besok al-maqalah as-saniyah asyarah, maqalah yang ke-12, insyaallah akan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan panjang umur, berkah selamat, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz yang menjadi moderator di Masjid Al-Murtada. Fadhal. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu? Atau mungkin ada yang belum paham? Tidak ada? Alhamdulillah Pak Ustadz. Mungkin apa yang tadi sampaikan Pak Ustadz semuanya sudah paham. Alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz pimpin doa. Sudah. Ya. Alhamdulillah Ibu, Bapak, pagi hari ini kita belajar bersama-sama kitab Nasul Ibad. Mudah-mudahan kajian pada pagi hari ini Allah anugerahi kepada kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mendaftarkan diri kita menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, dimudahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Asal kita punya niat hidup kita ini adalah untuk beribadah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku sehingga mengenalku gitu. Beribadah sehingga mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bukan kita mengenal namanya Allah, bukan. Kita mengenal
Allah punya nama yang banyak. Ada Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai As-Sabur. Kita juga mengenal perbuatannya Allah, af'alullah. Apa perbuatan Allah? Ya tadi yang kita bicarakan. Allah punya perbuatan yang dia redho dan ada yang Allah kagak ridho gitu. Ya kalau kita rangkumin skenario-nya ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah yang kita ceritain tadi juga tetap dalam skenario Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah nangis lagi ceramah. Itu di kitab Tambil Ghafilin. Nabi itu ceramah kemudian tangannya begini. Nabi bilang, kitabun kataballahu fihi ahlul jannah bi asma'ihim wa ansabihim, gitu kata Nabi. Ini kitab catatan. Di catatan ini tercatat ahli surga. Sudah tercatat ahli surga, nama mereka dan nasab mereka tuh. Bi asma'ihim wa ansabihim. Enggak lebih enggak kurang kata Nabi. La yuzadu wa la yunqas. Enggak lebih enggak kurang. Bayangin, udah tercatat gitu. Tapi kan kita nggak tahu siapa aja namanya. Kita nggak tahu siapa aja namanya. Ada orang beramal orang ahlus syaqa, orang yang durhaka. Tapi catatan di kitabnya penghuni surga. Sebelum matinya dia bertaubat kepada Allah sehingga dia beramal ahlu bahagia, orang bahagia, mati husnul khotimah. Ada sebaliknya orang beramal amalan orang ahlul sa'adah, orang bahagia, tapi di kitab ini nggak ada catatan ahli surganya. Begitu sebelum mati dia beramal ahlul syaqa, beramal durhaka, mati yang adresnya ke neraka gitu. Astagfirullahaladzim. Kita diliatin sekarang nih, diliatin. Gak usah kita ceritain atau udah kita ngeliat. Akhirnya kita lihat bukan kita tuduh mereka, kita justru ingat ilmu yang diberikan Rasulullah SAW. As-sa'id man sa'ida biqada'illah. Orang bahagia itu adalah orang yang bahagia dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wal a'mal bil khawatim. Amal itu dilihat nanti di ujungnya gitu. Amal itu dilihat di ujungnya. Sekarang ini belum kelihatan ujungnya, ntar di ujungnya kelihatan. Maka selalu kita mohon kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya, kita baca doa kifaratul majlis bareng-bareng. Baca ya Rabbana ya. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala alladha asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.